단이 수요일 날좀 오래. 몰라. 진학 상담한대. 그날 형 수영장 가는 날인데? 초원이 왜 자꾸 그러지? 엄마가 말했는데. 왜 자꾸 그러지? 밥 먹을 때 방귀 끼면 된다 그랬어. 몰라. 초원이 엄마 말 안 들어서 초원이 들어가서 좋아. 끼면 안 돼. 알았어? 그럴 때는 나가서 껴. 안 그러면 병원에 가서 주사 맞힌다. 안 맞아요, 주사? 방구는 나가서. 그렇지. 우리 초원이 밥 먹었어? 방구는 나가서. 안녕하. Selamat datang di Gadgetener, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Marathon. Film ini menceritakan kisah inspirasional seorang pria pengidap autisme yang menjadi atlet maraton. Gimana ya keseruannya? Langsung aja deh kita gasken. Film diawali dengan sebuah monolog cerita tentang kehidupan zebra di sebuah tempat bernama Serengeti, di mana si ibu zebra setelah melahirkan akan mengajari anaknya banyak hal untuk mencari makan dan bertahan hidup, supaya kelak dia bisa hidup mandiri tanpanya. 커다란 개가 쫓아올 때 기쁠까? 슬플까? 아빠가 멀리 여행을 가. 화가 날까? 겁이 날까? 엄마가 아프면 초원이 기분이 어떨까? 슬플까? Cowon kecil tidak bisa mengekspresikan emosinya dikarenakan autisme yang dia idap. Ibunya pun seperti pasrah dan tanda kutip capek dengan semua ini. Dan tiba-tiba Cowon hilang. Tapi untung dia ketemu di dekat kandang zebra. Ibunya pun berjanji akan tinggal bersamanya selama-lamanya. Semenjak saat itu, ibunya mulai mengajak Cowon naik gunung, mengenalkan apa saja yang ada di alam bebas. Langsung beralih ke Cowon yang sudah beranjak dewasa. Dia sekarang sering mengikuti lomba maraton, bahkan memenangkannya. 사진 찍겠습니다. 여기 봐주세요. 스마일 해주세요. 즐겁게 스마일. 계속 스마일. Kelihatannya adik Cowon tidak berhubungan baik dengan keluarganya, apalagi ayahnya yang jarang pulang. Sampai besar pun Cowon masih sering menonton dokumenter kesukaannya tentang zebra. 단이 수요일 날좀 오래. 몰라. 진학 상담한대. 그날 형 수영장 가는 날인데? 초원이 왜 자꾸 그러지? 엄마가 말했는데. 왜 자꾸 그러지? 밥 먹을 때 방귀 끼면 된다 그랬어. 몰라. 초원이 엄마 말 안 들어서 초원이 들어가서 좋아. 끼면 안 돼. 알았어? 그럴 때는 나가서 껴. 안 그러면 병원에 가서 주사 맞힌다. 안 맞아요, 주사? 방구는 나가서. 그렇지. Sepulang membeli sesuatu di warung, Cowon tertarik pada seorang wanita. Waduh. Tapi ternyata dia hanyalah tertarik dengan tas wanita itu yang bercorak zebra. Walaupun ibu Cowon sudah meminta maaf pada wanita itu, tapi wanita itu masih berkata yang cukup kasar tentang Cowon. Alhasil, saat tidak sengaja bertemu wanita itu saat jalan pulang, ibu Cowon melabrak, memaki-makinya balik. Walaupun Cowon autis, tapi dia punya ingatan yang hebat. Dia bisa mengingat semua daftar belanjaan dalam sekali baca. 나를 지켜주니까 싶어. Ja. 깜짝 이벤트를 시작하겠습니다. 다음 코너에 오셔서 쉬세요. 신났어요. 윤초원, 집에 가야지. Besoknya, saat jadwal Cowon berenang, ibunya diwawancarai oleh jurnalis yang penasaran dengan Cowon. Dan sepertinya, ibunya cukup tertegun saat ditanyai apakah Cowon benar-benar suka maraton. Tapi dia yakin kalau Cowon suka, karena terlihat dari raut wajahnya. Lalu si jurnalis merekomendasikan Cowon untuk mengikuti lomba maraton sub 3 hour. Tapi di tengah wawancara, 엄마, 수영복. 아우 참, 우리 아들 몸매 자랑하네. 아니 수영복 가방이 없어? 없어요, 수영복. setelah itu, ibunya tiba-tiba kepikiran lagi tentang pertanyaan si jurnalis tadi tentang keinginannya. Dia mengkoreksi keinginannya itu, yaitu dia mau
Chowon meninggal 1 hari sebelum dirinya meninggal. sedih. 사진 찍을 때 웃어야 되는데 표정이 딱딱해서 안 근사하다, 그치? 사진 찍을 때는 웃어야 되는데. 자, 엄마가 스마일 하면 웃어야 돼. 스마일. 스마일. 둘. 아이, 스마일 하지 말고 웃으라니까. 스마일. 스마일. 둘, 셋. 거울 속에 우리 초원이 스마일. 이렇게 입꼬리가 올라가야 예쁜 거야. 이거 봐, 그치? 스마일. 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 그렇지, 이렇게. 스마일. 스마일. Ibu Chowon betul-betul peduli dengan karir maraton anaknya itu. Beralih ke seseorang bernama Jungwook yang ditugaskan untuk mengajar di sekolah anak-anak autis dalam masa hukuman peradilannya. Sore itu, Ibu Chowon menghampiri Jungwook untuk memintanya melatih Chowon. Karena Jungwook adalah mantan atlet maraton yang berprestasi. Jungwook menghiraukan mereka. Tapi tidak sampai situ. Chowon beserta ibunya sampai-sampai mendatangi rumah Jungwook. Mereka pun menyogoknya dengan cara membersihkan juga merapikan rumah Jungwook. Walaupun tadinya dia kekeh tidak mau melatih Chowon, tapi untungnya dia pun luluh. Di hari pertamanya melatih, Jungwook ogah-ogahan melatih Chowon. 초원아, 코치 선생님이 잘 가르쳐 주시니? 네. 오늘은 뭐 했어? 운동장 존나게 돌았어요. 운동장 존나게 돌아 임마. 아니, 코치 선생님이 그러셨어? 네. Karena itu, di hari selanjutnya, Ibu Chowon mendampingi anaknya saat berlatih. Jungwook lalu bertanya pada Ibu Chowon, apakah lari betul-betul kesukaan Chowon? Jungwook mungkin merasa kalau Chowon cuma tanda kutip dipaksa ibunya melakukan lari maraton. Dia pun memberi masukan kalau tidak semua orang bisa melakukan maraton. Kebanyakan orang yang gagal akan meninggal karena kecapean. 그러니까 당신이 제대로 가르쳐줘야지. 이제 정말 안 올게요. 하나만 부탁드릴게요. 애 듣는 데서 나쁜 말은 말아주세요. 다 기억하고 그대로 중얼거려요. 제가 그런 말 안 듣게 해주세요. Karena omongan si pelatih itu, Ibu Chowon menegaskan lagi apakah Chowon betul-betul suka atau tidak berlari maraton. 달리는 거 싫어, 좋아? 싫어. 싫어? 좋아요. Agak meragukan sih. 물 좀 마시자. 마. 어른이 얘기를 하는데 무슨 뒷구멍이 막혔나 이 자식. 물 좀 줘. 이 자식 진짜 개념 없는 자식이야 이거. 먹을래? 안 먹어요. 먹어 임마 나 간염 없어. 안 먹어요. 딴 데 안 봐? 우리 초원이 밥 먹었어? 방구는 나가서. 안녕하세요. Besoknya, si kampret ini malah sembunyi-sembunyi memakan pelampunya Chowon. Karena itu pun, di hari selanjutnya, Chowon berlari menjinjing tasnya. Setelah meluapkan amarahnya saat itu, Ibu Chowon jadi menyerahkan latihan Chowon 100% ke Jungwook. Kebetulan hari itu hujan. Chowon seketika merapalkan narasi dari dokumenter zebra kesukaannya secara mendetil. Jungwook akhirnya sedikit tertarik pada Chowon. 365 곱하기 75는 37은 이런 날이 뛰긴 더 좋은데. 뛰기는 더 좋아. Besoknya, Jungwook diberitahu kalau Chowon suka dengan Jungwook. Karena setiap hari, si ibu guru selalu ditanyai kapan Jungwook masuk.
Tapi, kenapa Chowon tidak pernah membagi ataupun menerima apapun dari Jungwook? Karena dia tidak mengenal konsep berbagi, supaya tidak gampang diculik. 좋은 이리 와. 네. Ya, hari itu mereka akan melakukan latihan khusus, yang ternyata maksudnya adalah pergi ke pemandian air panas. Chowon terus bertanya, kapan dia akan mulai berlari? Tapi si kampret ini akhirnya malah menyuruh Chowon latihan sendiri dan menyuruhnya berlari 100 putaran. Saat waktu menunjukkan hampir pukul 5 sore, ibu Chowon menelpon menanyai kabar Chowon. Dan saat disusul, ternyata Chowon betulan berlari 100 putaran. Udah gila. 100바퀴 다 뛰니까 좋아? 좋아. 뭐가 좋아? 안 힘들어요. 왜? 가슴 아파? Jungwook sepertinya takjub dengan ketahanan fisik Chowon. Besoknya, Jungwook menanyai si ibu guru, apakah Chowon betulan tanda kutip lebih baik setelah kenal maraton? Bu guru menjawab, dulu dia sering menggigit tangannya. Pokoknya kondisinya sangat buruk. Tapi setelah dia mengenal maraton, dia perlahan membaik. Hari itu Chowon diajak untuk masuk ke klub lari. Tapi saat latihan, dia punya kebiasaan terlalu cepat berlari di awal. Jungwook pun menyuruhnya mengikuti kecepatan sepedanya. Tapi karena lama-kelamaan begitu lagi, Jungwook pun akhirnya mendampingi Chowon berlari. 가슴이 뛰어요. 콩닥콩닥 뛰어요. 벌떡벌떡 뛰어요 그러는 거야. 가슴이 벌떡벌떡 뛰어요. 가슴이 벌떡벌떡 뛰니까. 좋아요. Saat itu juga, Chowon kelihatannya mulai percaya dengan Jungwook karena dia mulai mau berbagi sesuatu yang miliknya dengan Jungwook. 자. 소원이 주민번호 있지? 저원이 주민번호 850-514-10-64-521. 여러분 넘었지? 그럼 마셔도 돼. 마셔도 돼. 건배! 건배. 쭉 들이켜! 쭉. Emang ajaran pelatih brengsek. Tapi ternyata karena beberapa ajaran yang menyimpang itu, ibunya pun menyuruh Jungwook untuk tidak melatih Chowon lagi. Kebetulan ayah Chowon datang, mengajak anak-anaknya pergi nonton baseball. Dan dia mengajak adik Chowon untuk ikut tinggal bersamanya. Besoknya, Chowon mengikuti lomba maraton. Tapi sayangnya, karena tempo larinya yang terlalu cepat, dia tumbang di tengah berlari. 선생님 아니. 안 맞아요 주사. 얼마? 주사 안 맞아. 메달 주세요. 메달. 고맙습니다. 메달 안 준대. 완주하지 못해서. Malamnya ibu Chowon dipanggil polisi karena anaknya yang satu lagi berulah, menendang spion mobil orang sampai patah. Adik Chowon pun akhirnya mengeluarkan unek-uneknya kalau dia agak iri karena dirinya tidak pernah diperhatikan seperti Chowon. Tapi di sisi lain, dia juga kasihan pada Chowon yang terus dikekang oleh ibunya itu dan tidak bisa memberontak. Karena perkataan si adik itu, ibu Chowon jadi kepikiran terus. Ditambah saat Chowon latihan, dia mimisan. Tapi saat ditanya dia kelelahan atau tidak, dia tidak mengaku kalau dia lelah. Sebelum pulang, mereka mampir untuk makan malam. Tapi Chowon ditinggal sebentar oleh ibunya untuk membeli obat. Dan saat kembali ke tempat makan itu, Chowon hilang. Dan ternyata Chowon pergi mengikuti seekor zebra. Dan ternyata yang dia raba adalah pantat seorang wanita karena dia menggunakan rok bercorak zebra. Karena itu, dia pun dipukuli oleh pacar si wanita itu. Untungnya ibu Chowon ada di sana, langsung menghentikan pria itu. Dan saat ibunya sedang membersihkan luka Chowon, tiba-tiba Chowon berkata, 초원이 잃어버렸어. 동물원에서.
뭐라고 했어? 동물원에서 엄마가 손 놨지. 그래서 조원이 잃어버렸지. Ibunya kaget karena Chowon ternyata ingat dan tahu kebenaran tentang dirinya yang hilang di kebun binatang saat masih kecil. Dan tiba-tiba penyakit lambung si ibu kambuh. Sampai-sampai dia harus dilarikan ke rumah sakit. Tengah malam saat melihat ibunya yang terbaring lesu itu, Chowon tiba-tiba teringat terapinya saat masih kecil dengan psikolog yang menanyai perasaannya kalau melihat ibunya di opname. Ternyata dia ingat dengan ajaran ibunya tentang hujan. Juga akhirnya merasakan rasa sedih. Saat ibu Chowon sadar, dia jujur pada suaminya tentang kejadian di kebun binatang. Kalau dirinya dulu berniat ingin tanda kutip membuang Chowon. Dia juga makin percaya kalau Chowon selama ini selalu mengiyakan hal apapun yang diminta si ibu karena takut dirinya akan dibuang lagi. Besoknya, karena si ibu yang tidak mau Chowon ikut-ikut maraton lagi, Jungkook membujuk ibu Chowon supaya Chowon dibolehkan ikut lagi dalam lomba maraton. Tapi ya, ibu Chowon tidak mau lagi memaksa anaknya itu. Sejak saat itu, Chowon berhenti latihan dan jadi ikut pelatihan pabrik seperti anak-anak autis lainnya. Tapi lama-kelamaan kelihatannya dia kangen berlari. Suatu malam, ternyata karena sudah pernah mendaftar, dokumen-dokumen dan nomor peserta Chowon untuk lomba maraton pun disuratkan ke rumahnya. Dan saat hari H lomba, ternyata Chowon pergi diam-diam ke lomba maraton itu. Semua panik mencari Chowon dan akhirnya ketemu. Tapi saat ibunya meminta Chowon untuk pulang karena dirinya tidak terlatih dengan benar, Chowon pun 뛰다가 도중에 쓰러지면 주사 맞아야 돼. 안 쓰러져. 조원이 안 쓰러져요. 너 혼자서는 안 돼. 전화. 조원이 다리는? 조원이 다리는? 100만 불짜리 다리. di awal perjalanan, Jungkook menitipkan beberapa pesan pada Chowon. 떠나니까 좋아 안 좋아? 좋아요. 끝까지 뛸 수 있어 없어? 있어. 빨리 뛰면 돼 안 돼? 안 되지? 뛰어봐 천천히 뛰어봐. 끝까지 뛰는 거야. 끝까지. 천천히. 뛰다 보면 비가 올 거야. 그래. 쪼르. 그때부턴 죽도록 뛰는 거야. 치타처럼. 치타처럼. 네. 화이팅. Dan Chowon pun mengikuti apa kata pelatihnya itu untuk tetap menjaga tempo berlarinya. Tapi tetap saja, di tengah berlari, dia mulai kehabisan tenaga. 조원이 멈췄다. 여기 계시면 위험하거든요. 안 맞아요. 주사 안 맞아요. Chowon jadi teringat ibunya saat dirinya kecapean di perjalanan mendaki gunung saat dia masih kecil. Semangat Chowon pun kembali. Pancuran air yang dia kenal sebagai hujan itu pun mulai menyala. Maka seperti yang Jungkook katakan sebelumnya, kalau dia boleh berlari secepat cita saat hujan turun. Dan akhirnya, Chowon berhasil sampai ke garis finish dengan selamat. 엄마, 집에 가요. 이성분 여기 봐요. 사진 찍습니다. 스마일, 스마일. 자, 한 번 더. Film pun diakhiri dengan kembali harmonisnya keluarga Chowon yang digambarkan dengan 4 mangkok bekas jajangmyeon di meja makannya. Tamat. Oh iya, film ini terinspirasi dari kisah nyata loh. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan egois. Beri kebebasan pada orang yang kamu cinta dalam hal kesukaannya. Jangan sampai kamu kekang. Oke, jadi itulah cerita alur film maraton yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah Chowon yang inspiratif dan banyak konflik ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri.
Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.